Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kami Studi. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan cara kerja mesin dua langkah ya. Ini mesinnya mati, ini jenisnya Yamaha, sepertinya Yamaha Fish Air ya. Yamaha Fish Air. Jadi cara kerjanya ini adalah dalam piston ini tidak ada katup ya, maka kerjanya adalah dengan lubang-lubang ini. Di situ ada lubang buang ya. Nah, itu knalpot. Ya kan ya, itu knalpot. Yang di sini lubang bilas atau saluran bahan bakar. Bahan bakar sendiri ini campuran dari bahan bakar dan oli samping sini masuk ke sini itu ke ruang engkol. Di sini ada katup membran red valve ya, yang bisa buka nutup. Oke, sekarang saya jelaskan cara kerjanya. Ini bisa dinyalakan ya, dinyalakan. Nah, bisa berputar. Karena ini cutting system, engine cutting, jadi hanya untuk pembelajaran. Biasanya khusus pemula. Kalau yang pro mungkin lah apa itu ya. Tapi ini untuk pemula, untuk anak didik, untuk siswa ya. Jadi hanya untuk pembelajaran. Mesin 2 tak. Oke, di sini saya sedikit berputar ya. Nah, ini juga ada kampas koplingnya, otomatis ada kampas koplingnya ya. Ini ganda dan lain-lain. Tapi di sini yang saya jelaskan adalah proses kerjanya aja, proses kerja dan prinsip kerja. Oke, ini saya matikan biar jelas. Kita mulai dari langkah hisap. Stop. Karena piston berada di TMB ke TMA, tapi kalau yang 4 tak itu adalah dari TMA ke TMB, kebalikannya ya, kebalikannya. Karena kalau 2 tak itu di atas piston melakukan kerja, di bawah piston juga kerja. Jadi saluran masuknya melewati sini. Beda ada yang 4 tak itu melewati di kepala silinder sana. Sekarang ini adalah kalau posisi seperti ini saya nyalakan, ini nanti adalah langkah hisap ya. Nah, ini langkah hisap. Langkah hisap di mana piston bergerak dari TMB ke TMA ya, dari bawah ke atas. Titik mati bawah, titik mati atas. Ini menghisap. Jadi udara campuran oleh samping akan masuk ke sini. Karena pistonnya ke atas dia menghisap. Dia akan menghisap. Terus menghisap. Setelah menghisap, karena ini misalkan ini sudah ada bahan bakar, dia meledak ya. Kalau belum ada bahan bakar maka dia belum meledak. Dia kita engkol dulu kan ke atas menghisap, kemudian ke belakang. Nah, ke belakang ini, di belakang piston itu terjadi langkah namanya kompresi 2. Di mana bahan bakar yang tadi dimasukkan di engkol itu red valve-nya ini tertutup sehingga dimampatkan. Karena ini lubang bilas ini belum terbuka, maka dia masih tertekan di dalam. Tapi ketika sudah seperti ini terbuka, piston semakin ke belakang, maka bahan bakar dan campuran di samping tadi masuk ke sini, keluar ke sini melalui saluran bilas ya, saluran bilas sini masuk ke dalam ruang bakar. Setelah masuk ke ruang bakar, udara campuran masuk ke ruang bakar, ini piston kembali ke atas melakukan yang namanya kompresi 1 ya. Ini kompresi 1 yang di belakang bawah piston langkah hisap lagi. Nah, setelah kompresi ini sekitar 7 derajat ya, atau sampai 15 derajat, busi mulai menyala dan terjadi ledakan. Nah, setelah ledakan akan mendorong piston ke belakang lagi. Mendorong piston ke belakang, di atas terjadi langkah usaha, di bawah piston terjadi langkah kompresi 2. Jadi menekan kembali campuran bahan bakar tadi, ditekan.
ya, ditekan. Nah, ditekan akhirnya dia kemana? Ke sini lagi, saluran bilas. Saluran bilas menuju ke sini. Nah, sisa-sisa gas pembakaran yang tadi habis ledakan itu akan didorong oleh gas baru yang masuk. Kemana? Ke sana. Ya, ke knalpot. Jadi gas yang baru masuk tadi mendorong sisa pembakaran ke knalpot. Dan pastinya ada gas baru juga ikut ke knalpot. Makanya 2 tak cenderung lebih boros karena bahan bakarnya juga ikut keluar. Kenapa irit 4 tak? Karena 4 tak ada katupnya yang bisa mengefisiensi bahan bakar tidak ikut keluar, ya. Tapi kalau 2 tak dia ikut lolos keluar, sehingga semakin boros. Nah, kalau sudah seperti ini, dia mau ke sini mendorong sisa gas pembakaran keluar dan mengisi seluruh ini ada dengan gas yang baru masuk tadi diisi. Setelah diisi, dikompresikan lagi. Ya, ini kompresi lagi. Nah, kompresi menyala, meledak, usaha, ya, nah, kembali lagi seperti tadi ya. Jadi di atas piston ini ada, nah ini tenaga, di bawah kompresi 2, kemudian ada bilas pembuangan, kemudian ada kompresi lagi, di bawah piston ada isap, itu terus ya. Jadi 1 kali tenaga itu pistonnya hanya gerak 2 kali, enggak 4 kali seperti 4 tak, tapi 2 kali. Dengan catatan di atas piston terjadi 2 kerja, di bawah piston juga terjadi 2 kerja. Ini ya teman-teman yang membedakan mesin 4 tak dan 2 tak ya. Jadi lebih sederhana, tapi biasanya lebih boros ya. Dan untuk pelumasnya ini menggunakan oli samping ya. Jadi yang melumasi dinding, poros sengkol dan lain-lain adalah oli samping, karena di sini tidak ada oli mesin yang di poros sengkol ini ya. Oli mesin biasanya hanya untuk di transmisi saja, makanya olinya bening, biarpun lama tetap bening ya. Ini ya sedikit penjelasan singkat tentang proses kerja mesin 2 tak dan prinsip kerja mesin 2 tak. Jadi dalam 1 kali tenaga sama dengan 2 kali gerak piston dan 1 kali putaran poros sengkol. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum ketik like, subscribe, silahkan diklik tombolnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia otomotif mantap.